Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Wiswadud Hafiz, yang saya hormati teman-temanku sekalian pasca sarjana ekonomi syariah, khususnya kelas ES 2B yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel. Saya dari kelas ekonomi 2B. Di sini tujuan saya membuat video di sini adalah di sini saya akan menanggapi dari video yang sudah diunggah oleh Bapak dosen, karena ini menjadi tugas untuk mahasiswa pasca sarjana khususnya ekonomi syariah kelas 2B. Sebelum saya di sini menanggapi dari video yang diunggah oleh Bapak dosen, maka saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu dari ekonomi tersebut. Yang ada dua, yang pertama adalah ekonomi terbuka dan juga ekonomi tertutup. Ekonomi terbuka sendiri adalah open-ended ekonomi, di mana ekonomi terbuka tersebut ada campur tangan dari pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, menjelaskan terlebih dahulu tentang perekonomian suatu negara. Di sini terdapat dua macam ataupun dua jenis. Yang pertama adalah perekonomian tertutup ataupun closed economy. Nah, perekonomian tertutup di sini meliputi perekonomian sederhana ataupun dua sektor, bahkan tiga sektor seperti itu. Yang kedua di sini ada perekonomian terbuka atau open-ended economy. Nah, perekonomian terbuka di sini mengacu pada kebijakan fiskal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Nah, di sini pada saat perekonomian sedang krisis, pada saat ekonomi krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak. Sedangkan nih dari negara lain, contohnya Indonesia, sistem perekonomian yang ada di Indonesia ini sebenarnya kita ketahui sangat banyak, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan. Salah satu bentuk kebijakan yang sering digunakan oleh Indonesia adalah yakni yang barusan kita bahas adalah kebijakan fiskal gitu loh. Kebijakan fiskal di Indonesia merujuk kepada kebijakan pemerintah, artinya seperti pajak dan lain-lain sebagainya seperti itu. Dalam salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan ini adalah pengendalian. Tentu pemerintah sangat mengendalikan ekonomi Indonesia, artinya pemerintah ikut andil untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Di sini mengenai dari kebijakan fiskal sendiri dari pemerintah kita, bahwasanya yang pertama adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan. Itu yang perlu kita pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup di sini dikenal sebagai ekonomi mandiri. Perekonomian tertutup dikenal sebagai bentuk ekonomi dengan dan tanpa kebijakan pemerintah. Artinya perekonomian tertutup ini secara mandiri mengelola dan juga membuat, menyalurkan dan lain sebagainya ini kita semua. Jadi produsen, konsumen ini adalah kita semua seperti itu. Yang mana dalam hal ini seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Tidak adanya subsidi, pajak, dan berbagai kebebasan lainnya yang didapat tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. Artinya masyarakat sendirilah yang mengelola, masyarakat sendirilah yang membeli, dan masyarakat sendirilah yang memasarkan dari produk tersebut. Di sini dari faktor produksi di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneur ataupun kewirausahaan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga dari menjual faktor-faktor produksi terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Nah, jadi
Lanjut, jika pada dasarnya ekonomi tertutup merupakan perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan perdagangan internasional dan jasa, serta modal dari negara lain, artinya negara tersebut berusaha mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam perekonomian tertutup, seluruh output dijual di dalam negeri dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen. Pengeluaran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Sehingga perekonomian tertutup atau tabungan nasional, hal itu dinamakan investasi. Negara perekonomian tertutup dapat meningkatkan kekayaannya hanya dengan mengumpulkan modal baru. Masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu ataupun masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini, yang pertama adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua adalah setiap individu sebagai produsen sekaligus konsumen. Dan yang ketiga adalah belum ada pertukaran barang dan jasa. Nah, sudah saya sampaikan dari sebelumnya, harus kita pahami dan harus kita mengerti, bahkan diidentifikasi dari adanya penggunaan ekonomi tertutup, yakni berdasarkan kelebihan dan kelemahannya ataupun kekurangannya. Dapat kita ketahui bahwasannya ketika kita menggunakan ekonomi tertutup, yang pertama, kelebihan yang kita dapat yang pertama adalah sistem ekonomi bisa kuat dari imbas global. Kenapa tidak kuat? Soalnya kita dapat bekerja sama dengan negara-negara lain gitu loh. Yang kedua adalah karena tidak tergantung sistem pasar bebas, maka ia relatif lebih tahan gempuran krisis moneter. Kembali lagi, kerjasama di sini adalah bentuk ataupun prinsip dari suatu ekonomi. Dan yang ketiga adalah menjadikan perekonomian yang mandiri. Kelemahannya di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sistem ekonomi tertutup membuatnya sulit mengikuti perkembangan. Karena prinsip dari satu ekonomi tertutup adalah bagaimana caranya masyarakat di sini adalah mampu untuk memberikan produk-produk sendiri, mampu untuk membeli produk-produknya sendiri. Itu. Dan yang kedua adalah mudah adanya kelangkaan barang dan jasa. Soalnya kita mandiri, cari sendiri dan lain sebagainya, harus berusaha keras. Bagus sih bekerja keras, berusaha keras. Namun kan kita juga butuh adanya orang lain untuk membantu usaha-usaha kita seperti itu. Ini juga menjadi pro kontra yang harus kita pahami dan juga kita ketahui mana yang terbaik, itu yang kita cari. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber. Yang keempat adanya kegiatan ekspor dan impor ini tidak ada, ataupun tidak ada perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah tidak ada arus modal. Dan yang terakhir adalah mudah tertinggal dari kemajuan negara-negara lain. Tentunya dari berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, maka beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah perekonomian tertutup sudah terbukti sangat lemah dan pernah dialami oleh negara Jepang, Korea, dan Cina, dan lain sebagainya. Itu masih banyak negara-negara lain. Dan yang kedua adalah dari sisi kemandiriannya, perlu kita terapkan agar penggunaan sumber daya alam maupun manusianya secara maksimal dan adanya kontribusi. Dan yang ketiga adalah sistem perekonomian tertutup bisa menjadi kuat jika penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu terarah dan sesuai dengan ideologi negara tersebut. Artinya juga kita harus satu kesatuan, seperti jangan memiliki visi dan misi sendiri, yang satunya ke sana, yang satunya ke sini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Indonesia menganut perekonomian Pancasila. Perekonomian tertutup tidak cocok untuk negara Indonesia. Ini bukan pendapat saya, namun
ini mengutip dari sebuah sumber-sumber dan juga buku-buku serta pengalaman-pengalaman yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya. Nah, jadi di sini saya juga akan menanggapi dari video Bapak dosen di sini, ialah ketika kita mengetahui tentang ekonomi tertutup yang dijelaskan oleh Bapak dosen, saya berpikir bahwasanya ketika di sini kita menganut ekonomi tertutup, maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, mampukah kita untuk menjadi manusia mandiri, masyarakat yang mandiri tanpa campur tangan pemerintah? Sedangkan selama ini kita mengerti adanya kebijakan fiskal seperti itu. Banyak masyarakat yang belum paham, banyak masyarakat yang masih berpikir tentang ekonomi tertutup ini bagus untuk dirinya sendiri, karena mereka juga belum paham apa sih yang terbaik untuk kita. Namun di sini yang kita harus pahami, ketika kita menganut ekonomi tertutup, apakah bangsa kita sendiri ini sudah mampu untuk bersaing ataupun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Artinya, apakah sumber daya alam yang kita miliki ini sudah cukup? Apakah kebutuhan lainnya kita ini sudah terpenuhi? Ini yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi tugas untuk kita semua. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya paparkan juga, dan juga dari ilmu yang kita peroleh, bahwasanya ketika kita menggunakan ekonomi tertutup memang ada kelebihan dan kelemahan. Saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaatnya ketika kita menggunakan ekonomi tertutup. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya yang pertama, kita dapat menyatukan antara SDM dan SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia ini dapat menyatu. Kenapa tidak? Karena manusia di sini dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan sendiri, dengan mandiri, dan juga diproses sendiri. Dan selanjutnya di sini saya juga dapat menyimpulkan dari ekonomi tertutup adalah kita diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, cukup sekian dari saya. Di sini sedikit juga penyampaian dari saya ialah, mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita. Yang terpenting adalah untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang terdekat kita, teman kita, saudara kita, guru-guru kita, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita memakmurkan perekonomian yang ada? Kita bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan yang ada, agar kita tidak menyalahkan hal-hal yang harus kita patuhi. Apa yang harus kita patuhi? Ya, ini adalah aturan-aturan yang ada. Entah itu dari agama kita, entah itu dari pemerintah. Artinya kita dapat memahamkan mereka. Ayo kita bareng-bareng untuk meningkatkan dan memakmurkan masyarakat sendiri. Khususnya bagaimana sih caranya kita mempunyai produk baru, bagaimana caranya kita memproduksi produk kita sendiri. Ayo bareng-bareng kita menciptakan produk kita sendiri. Ini kita harus mempunyai prinsip-prinsip yang kuat. Di sini saya mempunyai 3 prinsip, mungkin teman-teman dapat diambil juga. Yang pertama adalah kita harus mempunyai prinsip kreatif, inovatif, dan optimis. Nah, ini perlu ada dalam diri kita. Prinsipnya ketika kita menjadi pengusaha ialah kita harus berjuang untuk menjadi pengusaha, karena prinsipnya pengusaha harus berjuang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan ekonomi kita, membantu pemerintah juga bagaimana meningkatkan ekonomi kita lebih maju, lebih berkembang, dan lebih memakmurkan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.